Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Fitriana, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang konsep dasar kurikulum pendidikan anak usia dini yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini yang diampu oleh dosen Ibu Syifauz Zakiyah MPD. Langsung saja kita simak materinya. Pembahasan yang pertama mengenai definisi kurikulum. Istilah kurikulum ini berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Pada awalnya pengertian kurikulum ini digunakan dalam dunia olahraga, yakni jarak yang harus ditempuh bagi seorang pelari dari mulai start sampai finish untuk memperoleh penghargaan. Kemudian pengertian tersebut juga ditetapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh bagi siswa dari awal sampai akhir untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa itu telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, seperti halnya seorang pelari yang telah menempuh suatu jarak antar satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, kurikulum ini dianggap sebagai jembatan yang sangat penting. Secara sederhananya, kurikulum ini dapat dimaknai sebagai perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode pendidikan dan jenjang tertentu. Dalam hal ini, ada dua hal pokok dalam kurikulum, yakni yang pertama itu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua tujuan pendidikan itu sendiri, yakni memperoleh ijazah. Tetapi penyusunan perangkat mata pelajaran ini harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ada pengertian lain tentang kurikulum diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi atau isi atau bahan pelajaran serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum pendidikan anak usia dini itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pembahasan yang kedua mengenai tujuan dari kurikulum pendidikan anak usia dini. Nah, di mana kurikulum pendidikan anak usia dini itu bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan peradaban dunia. Oleh karena itu, melalui kurikulum, anak harus dibimbing agar mampu memahami berbagai hal tentang yang perlu anak ketahui di lingkungan pendidikan anak usia dini. Dilanjut pembahasan yang ketiga mengenai komponen kurikulum. Ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan, berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dan dicapai oleh siswa. Yang kedua itu komponen isi atau materi yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga komponen proses kegiatan berhubungan dengan petunjuk bagaimana proses kurikulum itu dilaksanakan, seperti halnya penentuan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode, strategi, teknik, dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan anak-anak. Dan yang keempat, komponen evaluasi yang berhubungan dengan proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi terhadap proses dan hasil pendidikan tersebut. Lanjut pembahasannya keempat mengenai fungsi kurikulum. Terdapat 6 fungsi kurikulum pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu fungsi penyesuaian. Bermakna bahwa kurikulum di sini sebagai alat pendidikan yang harus dapat mengarahkan siswanya agar memiliki sifat mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Yang kedua, fungsi integrasi, yang bermakna bahwa kurikulum ini sebagai alat pendidikan yang harus mampu menjadikan siswa-siswanya menjadi pribadi yang utuh sehingga dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Dan yang keempat, fungsi persiapan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya.
Yang kelima ada fungsi pemilihan, mengandung makna bahwa kurikulum ini sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang keenam ada fungsi diagnostik, yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan, potensi, dan kelemahan yang dimilikinya. Pembahasan terakhir mengenai peranan kurikulum. Menurut Omar Hamalik, ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Pada hakikatnya, peranan konservatif ini menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau, yang mendasar pada kenyataan bahwa pendidikan itu pada hakikatnya proses sosial di mana tugas pendidikannya itu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial. Yang kedua, peranan kreatif, yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif, yaitu nilai-nilai dan budaya yang hidup masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa itu perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Tetapi, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang juga itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu, peranan kurikulum ini tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, tetapi juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.